Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kurnia Sains bersama Pak Hadi. Pada video kali ini Pak Hadi akan membahas materi kimia kelas 12 yaitu bab sifat koligatif larutan tentang kenaikan titik didih atau delta TB ya. Nah, sebelum Pak Hadi bahas, Pak Hadi ingatkan lagi, silakan kalian klik tombol subscribe dan like serta jangan lupa tulis komentar pada video kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, kenaikan titik didih itu adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Di mana B ini dari kata boil, artinya mendidih. Jadi delta TB itu B-nya menunjukkan kata boil, artinya mendidih. Nah, kalau kalian baca di buku yang lain, beberapa buku, ini ada yang memakai delta TB, ada yang memakai delta TB. Artinya sama, kenaikan titik didih. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Delta TB itu sama dengan TB2 dikurangi TB1, di mana delta TB menunjukkan kenaikan titik didih, satuannya derajat Celcius. Kemudian TB2 menunjukkan titik didih larutan, satuannya derajat Celcius. Dengan TB1 itu adalah titik didih pelarut murni, satuannya derajat Celcius. Ya, untuk ini paham kan? Nah, kita lanjut. Nah, besarnya kenaikan titik didih dirumuskan oleh Rolle. Rolle ini nama seseorang ya, sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya yang dibikin oleh Rolle. Delta TB sama dengan KB dikalikan dengan M. Ya, di mana M ini menunjukkan molalitas. Molalitas itu kalau kita pecah rumusnya menjadi gram per mr dikalikan 1000 dibagi gramnya pelarut. Nah, ini Pak Adi lambangkan dengan huruf P. Sehingga rumus ini kalau kita kombinasi, dia berubah menjadi seperti ini. Delta TB sama dengan KB dikalikan gram per mr kali 1000 per gramnya pelarut. Ya, untuk keterangannya ini, delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal, satuannya derajat Celcius per molal. M kecil adalah molalitas, ya, satuannya M kecil. Kemudian ada GR itu menunjukkan gram zat terlarut, satuannya gram. MR adalah massa molekul relatif larutan pada zat terlarut, ya. Kemudian P menunjukkan massa zat pelarut, satuannya gram. Oke. Nah, ini adalah tabel harga KB hanya bergantung pada jenis pelarut. Nah, yang pertama nama pelarutnya air. Mempunyai titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian harga KB-nya, tetapannya itu adalah 0,52. Yang kedua ada etanol. Titik didihnya adalah 78,4. Kemudian harga KB-nya adalah 1,19. Yang ketiga ini adalah benzena. Titik didihnya adalah 80,2 derajat Celcius. Harga KB-nya adalah 2,53. Nah, yang keempat itu ada asam asetat. Asam asetat ini titik didihnya 118,1 derajat Celcius. Sedangkan harga KB-nya adalah 3,15. Oke. Nah, yang kelima ini ada fenol. Fenol ini titik didihnya adalah 181,75 derajat Celcius. Harga KB-nya adalah 3,56 ya. Kemudian yang keenam ini ada naftalena. Titik didihnya adalah 218. Kemudian nilai KB-nya adalah 6,92 derajat Celcius per molal. Dan yang terakhir itu ada ether. Ether ini titik didihnya sangat rendah yaitu 34,55 derajat Celcius. Harga KB-nya 1,82 derajat Celcius per molal. Oke. Nah, ini tabel harga KB pada jenis pelarut. Nah, lanjut. Di sini ada latihan soal. Pak Adi udah siapkan 3 soal. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Oke.
kita akan bahas satu per satu. Oke, kita bahas latihan soal pada nomor 1. Ini sebanyak 36 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 250 gram air. Ya. Diketahui Kb-nya air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan kenaikan titik didih larutan glukosa. Berarti ini yang kita cari adalah delta TB. Nah, ini kita disuruh mencari berapakah kenaikan titik didih larutan. Nah, kemudian yang B, ini tentukan titik didih larutan glukosa. Nah, kalau pada tekanan 1 atmosfer. Nah, yang B ini kita disuruh mencari nilainya TB2 atau titik didihnya larutan. Ya. Nah, larutan glukosanya nanti titik didihnya menjadi berapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan soalnya. Nah, berarti cara mengerjakan soal ini kita tulis dulu yang diketahui apa aja, yaitu massa zat terlarut. Nah, Pak disimbolkan GR itu sebesar 36 gram. Ya, ini massanya, zat terlarutnya pakai gula. Nah, kemudian ada MR. MR-nya gula itu sebesar 180 ya. Kemudian 250 gram air. Ini adalah P, massa pelarutnya, yaitu 250 gram. Nah, kemudian harga KB. KB-nya air ini sebesar 0,52 derajat Celcius per molal. Oke. Nah, kalau seperti ini kita tinggal mulai menghitung. Yang A mencari delta TB. Delta TB ini rumusnya adalah KB dikalikan molalitas. Atau KB-nya dikalikan, nah molalitasnya Pak Adi bongkar menjadi gram dibagi MR, kemudian dikalikan 1000 dibagi P. Ya. Nah, kalau kita masukkan di sini KB-nya 0,52 dikalikan 36 dibagi 180 kemudian dikalikan 1000, nah dibagi 250 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi 36 bagi 36 habis tinggal 1, kemudian 180 dibagi 36 itu nanti sisa 5 ya. 1000 ini bisa kita coret dengan 250. Sisanya 4. Nah, berarti nanti ngitungnya lebih mudah, yaitu 0,52 dikalikan 4 per 5. Ya. Berarti nanti delta TB-nya diketahui berapa. Nah, kita hitung pakai kalkulator. Nah, ini kalkulatornya. Berarti 0,52 kita kalikan 4. Nah, kemudian kita bagi dengan 5. Hasilnya 0,416. Jadi di sini ketemu 0,416 derajat Celcius. Nah, ini adalah delta TB atau kenaikan titik didih larutan glukosa. Nah, kalau udah berarti kita ngerjakan yang B. Nah, yang B ini kita ketahui pada tekanan 1 atmosfer titik bekunya air ya, karena pelarutnya pakai air itu sebesar 100 derajat Celcius ya. Nah, karena yang ditanyakan titik didih larutan berarti nanti rumusnya adalah TB2 itu sama dengan TB-nya air ditambahkan dengan delta TB
ya. Sehingga nanti 100 derajat Celcius ditambahkan delta TB-nya tadi ketemu 0,416. Jadi 0,416 derajat Celcius. Jadi nanti TB larutannya atau TB2-nya itu sebesar 100,416 derajat Celcius. Nah, ini adalah cara mengerjakan nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, pada soal yang kedua, suatu zat non-elektrolit sebanyak 34,2 gram dilarutkan dalam 250 gram air. Nah, larutan yang terbentuk ternyata mendidih pada suhu 100,208 derajat Celcius dan tetapan didih air itu sebesar 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, pertanyaannya, tentukan massa molekul relatif zat tersebut. Nah, berarti ini kita disuruh mencari nilainya MR dari zat non-elektrolit tersebut. Jadi MR-nya berapa? Nah, sebelum kita ngitung, kita tulis dulu yang diketahui itu ada gramnya zat terlarut, yaitu GR sebanyak 34,2 gram. Nah, ini. Kemudian masanya pelarut, yaitu air, itu ada sebesar 250 gram. Ya. Kemudian ada titik didih larutan sebesar 100,208. Nah, ini Pak Adi simbolkan dengan TB2. Ini titik didih larutan sebesar 100,208 derajat Celcius. Kalau udah ada TB larutan, titik didih larutan, berarti kita harus tahu juga yang namanya titik didih pelarut. Nah, karena pelarutnya air atau TB1 itu besarnya adalah 100 derajat Celcius ya. Kemudian ada nilainya KB. Nah, KB-nya air ini nilainya adalah 0,52 derajat Celcius per molar. Oke. Nah, karena yang diketahui udah kita tulis di sini. Kemudian untuk mencari nilai MR, langkah pertama kita nyari delta TB-nya dulu. Jadi delta TB itu adalah TB2 dikurangi dengan TB1. Jadi titik didih larutan kita kurangi dengan titik didih larutnya air, yaitu 100,208 derajat Celcius dikurangi dengan 100 derajat Celcius. Ya. Sehingga nanti delta TB-nya ketemu 0,208 derajat Celcius. Nah, ini adalah delta TB. Oke. Nah, karena delta TB udah ketemu, berarti kita bisa mencari MR-nya dari rumus ini. Jadi delta TB itu sama dengan KB dikalikan dengan molalitas. Nah, berarti KB, nah ini molalitasnya Pak Adi bongkar menjadi gram zat terlarut dibagi dengan MR, kemudian dikalikan dengan 1000. Nah, kemudian dibagi dengan masanya pelarut. Nah, ini adalah delta TB. Nah, rumus ini yang kita pakai ya. Sehingga kalau kita masukkan delta TB-nya itu ketemu 0,208 derajat Celcius, KB-nya 0,52, kemudian dicari gramnya 34,2 dibagi dengan MR. Ya. Kemudian dikali dengan 1000 dibagi dengan 250. Nah, ini 1000 dengan 250 bisa kita kecilkan, jadi dicoret, sisa 4. Oke. Nah, kemudian MR dengan 208 ini, kita tukar posisi aja. Jadi nanti ketemu MR sama dengan 0,5
2 dikali 34,2 ya. Kemudian dikali dengan 4 barulah dibagi dengan 0,208. Nah, ini kita coba hitung pakai kalkulator. Nah, berarti nanti MR-nya kita ketahui. Nih, kita hitung 0,52 kemudian dikali 34,2 dikali dengan 4. Nah, kita bagi dengan 0,208. Jadi nanti MR-nya ketemu 342. Jadi MR-nya ketemu 342. Nah, ini adalah MR-nya. Nah, berarti jadi MR zat non elektrolit ya. Ini adalah 342. Oke? Nah, ini adalah pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, berikutnya di soal nomor 3 itu sebanyak 300 gram urea dengan MR 60 dilarutkan dalam 500 gram etanol. Diketahui titik didih etanol itu 78,4 derajat Celcius. Dan Kb-nya etanol itu adalah 1,19 derajat Celcius per molal ya. Tentukan titik didih larutan urea dalam etanol. Berarti kita disuruh mencari Tb-nya larutan atau Tb2-nya ini ketemu berapa ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ada gramnya urea yaitu zat terlarut sebanyak 30 gram. Nah, kemudian MR-nya urea itu sebanyak 60 ya. Kemudian P massa pelarut. Nah, pelarutnya pakai etanol berarti beratnya adalah 500 gram. Nah, kemudian titik didihnya etanol. Nah, karena pelarutnya etanol berarti Tb1 itu adalah 78,4 derajat Celcius. Nah, kemudian Kb-nya etanol. Ini adalah 1,19 derajat Celcius per molal. Nah, kalau udah diketahui seperti ini, berarti kita mencari delta Tb dulu. Jadi delta Tb ini sama dengan Kb dikalikan dengan molalitas. Atau Kb dikalikan gram per mr. Kemudian dikalikan 1000 per massa pelarut. Ya. Nah, Kb-nya ketemu 1,19. Kemudian dikalikan gramnya 30 dibagi MR-nya urea 60 dikalikan 1000. Nah, dibagi dengan 500. Nah, ini nanti ketemu berapa? Nah, kita perhatikan di sini. 1000 dibagi 500 kan bisa dicoret. Jadi ketemu 2. Kemudian 30 dengan 60 ini kalau kita coret ketemu 2 sehingga 2-nya dicoret. Habis. Jadi delta Tb-nya ketemu 1. Delta Tb-nya ketemu 1,19 derajat Celcius. Nah, ini adalah delta Tb ya. Sehingga nanti kita disuruh mencari Tb2. Tb2 ini adalah Tb1 ditambahkan dengan delta Tb. Nah, Tb1-nya adalah 78,4 derajat Celcius. Ini Tb1. Kemudian ditambahkan dengan 1,19 derajat Celcius. Berarti nanti Tb2-nya
Itu ketemu berapa? Nah, kita coba hitung dengan kalkulator. Jadi 78,4 ditambahkan 1,19. Nah, ketemu 79,59 derajat Celcius. Nah, ini adalah titik didih larutan urea dalam etanol. Nah, berarti jadi titik didihnya urea ini kita bikin kesimpulan dulu. Jadi titik didih urea dalam etanol atau biasa disebut dengan titik didih larutan itu sebesar 79,59 derajat Celcius. Nah, ini adalah cara menghitung titik didih larutan. Oke. Nah, sekian penjelasan untuk pembahasan kenaikan titik didih larutan pada bab sifat koligatif larutan. Semoga bisa dipahami. Diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.